Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kembali lagi ke Les YouTube channel. Kali ini kita akan membahas tentang materi ketiga ya. Nah, kemarin kita sudah membahas materi yang pertama, kedua, dan sekarang yang ketiga. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah sejarah kepanduan kepramukaan. Nah, apa sih sejarah kepanduan kepramukaan? Nah, apa hubungannya dengan Scouting for Boys? Nah, kayaknya teman-teman atau kakak-kakak adik-adik sudah pernah mengetahui tentang Scouting for Boys. Nah, ini adalah sebuah judul buku yang diciptakan oleh Lord Baden-Powell. Nah, pada tahun 1968 saat buku Scouting for Boys diterbitkan. Nah, sejarah kepanduan. Nah, sejarah kepanduan diterbit bersamaan dengan diterbitnya dengan buku Scouting for Boys. Di mana karena buku itu pertama kali anak-anak remaja bergabung dalam kegiatan di alam terbuka yang dinamakan Gerakan Pramuka. Nah, yang kedua, buku Scouting for Boys ditulis oleh Baden-Powell pada tahun 1908 dan pertama kali diedarkan pada tahun 1968 pada bulan Januari. Nah, yang ketiga, selain mendirikan kepanduan putra, Baden-Powell juga mendirikan kepanduan putri yang dibantu oleh adik perempuannya Agnes Baden-Powell. Nah, artinya Scouting for Boys ini apa sih, Kak? Nah, Scouting for Boys itu adalah pramuka laki-laki. Jadi Baden-Powell membentuk sebuah buku dengan judul Scouting for Boys, yaitu pramuka laki-laki. Nah, kemudian mendirikan juga kepanduan putri yang dibantu oleh adik perempuannya, yaitu Agnes Baden-Powell. Nah, kepanduan. Pada tahun 1908, Gerakan Kepanduan menciptakan sebuah buku, Gerakan Kepanduan bersamaan dengan terbitnya buku Scouting for Boys yang diedarkan pada tahun 1908. Nah, apa sih Scouting for Boys? Nah, teman-teman sudah tahu kan, Scouting for Boys ini adalah sebuah buku yang diciptakan oleh Baden-Powell yang menceritakan tentang pramuka laki-laki. Nah, pada tahun 1916 ini membentuk sebuah buku yang berjudul The Jungle Book. Nah, ini buku yaitu kepanduan siaga yang berisi tentang pertualangan si anak serigala beserta teman bintangnya. Nah, pada tahun 1918 Rover to Success, Baden-Powell mendirikan kepanduan untuk golongan penegak yang menciptakan sebuah buku yang berjudul Rovering to Success. Nah, buku ini menceritakan tentang pertualangan seorang anak muda yang sedang berpantau menuju sebuah pantai. Nah, jadi kan seperti anak muda sekarang, anak penegak, dia sudah bisa berjalan sendiri dengan menceritakan petualangan seorang anak yang sedang berperahu menuju pantai. Nah, pada tahun 1920, Dewan Internasional pada tahun ini dibentuk. Dewan Internasional yang mempunyai 9 anggota. Jadi dewan-dewan yang berkaitan dengan panduan internasional. Nah, World Organization of the Scout Movement. Nah, atau bisa disingkat dengan WOSM. Nah, tentunya teman-teman pasti sudah tahu kan, WOSM itu didirikan pada tahun 1920. Nah, WOSM adalah organisasi internasional yang mengorganisasikan kepanduan yang ada di negara seluruh dunia. Nah, teman-teman ketahui logo WOSM itu berbentuk persegi untuk putra yang berukuran 2,5 cm yang terletak di sebelah kanan dada. Yang putri berbentuk sebuah lingkaran yang terletak di leher. Nah, berikut contoh pemasangannya. Nah, teman-teman perlu diketahui. Nah, itu yang putra terletak yang sebelah ungu di sebelah kanan.
di sebelah kanan dada ya, yang putri di sebelah leher. Nah, tanda wasem dipasang di kera leher untuk putri dan putra di bagian dada sebelah kanan. Nah, sejarah kepramukaan. Gerakan Pramuka bukan badan pemerintah semua organisasi kepanduan melebur diri masuk menjadi anggota Gerakan Pramuka, kecuali organisasi yang berhaluan komunitas. Nah, jadi Gerakan Pramuka ini bukan badan pemerintah ya. Nah, kepanduan masuk ke Indonesia pertama-tama dibawa oleh orang Belanda. Nah, yang pertama itu bukan namanya kepanduan, tapi organisasinya itu bernama, nah itu teman-teman bisa baca sendiri ya, Netherlands Indiscate Pet Fernandes Vereniging NIPV atau Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Nah, pada itu pemerintah kolonial Belanda melarang bangsa kita untuk mengikuti kegiatan NIPV tersebut. Nah, maka dari kita mendirikan sebuah organisasi kepanduan yang mencirikan nasionalisme dan organisasi kepanduan pertama yang didirikan pada tahun 1916. Nah, dikemukakan pertama kali itu oleh Kiai Haji Agus Salim pada tahun 1928. Nah, semboyan pandu, apa sih semboyan pandu itu yang perlu ketahui? Nah, sedia harus siap sedia baik jiwa maupun raga akan kewajiban. Nah, jadi menjadi seorang pandu itu harus siap sedia dalam menjalankan kewajiban baik jiwa, raga, batin, seperti itu. Nah, menjadi pandu. Kenapa sih kok kita menjadi pandu? Apa yang bisa diambil dari sikap ketika kita menjadi seorang pandu? Nah, banyak sekali yang mencerminkan sikap-sikap atau sifat bagaimana kita bersikap yang menjadi pandu. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, lencana pandu yang berbentuk 3 tadi membentuk ujung panah yang menunjukkan utara pada peta atau kompas. Nah, jadi lencana pandu juga menunjuk ke atas dan menunjukkan jalan melakukan kewajiban ke arah yang benar. Nah, ketika ujung anak panah mengingatkan kesatria. Nah, logo wasam tadi ketika ujung anak panah mengingatkan kepada Trisatya. Nah, menjadi pandu kita harus bersikap. Kita bagaimana sih? Nah, kita itu harus hidup di alam bebas. Nah, bukan setiap hari ya, tapi kita dalam artian bisa hidup di alam bebas. Nah, bisa mengetahui tanda-tanda, pioneering, perkemahan, memasak, atau mengikuti jejak. Nah, sikap apa yang perlu dicerminkan untuk menjadi seorang pandu? Nah, yang pertama adalah disiplin, memperbaiki diri, menolong orang lain, menyelamatkan hidup, sikap kesatria, kebiasaan sehat, dan banyak lagi. Nah, kebetulan kita menjadi seorang pandu itu harus menjadi sosok yang disiplin, dan sosok yang selalu memperbaiki diri, menolong orang lain, menyelamatkan hidup, sikap kesatria, dan kebiasaan sehat, dan lain-lain yang berkaitan dengan hal-hal yang positif. Nah, oke, terima kasih. Sampai di sini dulu untuk materi yang ketiga tentang sejarah kepanduan dan kepramukaan. Next, materi yang keempat kita akan membahas tentang kepramukaan. Nah, siaga, penggalang, panangga, pandega, dan lambang-lambangnya. Nah, tetap jangan lupa subscribe, like, and nyalakan lonceng notifikasinya ya. Nah, sampai bertemu di materi yang keempat. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat dan bisa disalurkan dengan sikap-sikap dan hal-hal yang positif. Nah, terima kasih. Apabila ada salah dan nasihat bisa tulis di komen-komentar ya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.